Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GP Mania dan pencinta pembangunan di seluruh Indonesia. Kita kembali lagi bersama channel ini untuk mengudara memberikan updatean terbaru sirkuit Mandalika pada hari ini di tanggal 7 September 2024 mendekati MotoGP yang akan digelar pada tanggal 27 sampai 29 September ini, teman-teman ya. Baiklah, di sini kita langsung saja memulai memantau ya untuk progres pengecatan yang terus berlangsung ya. Jadi sudah 5 hari progres ini berlangsung dan hasilnya kita akan melihat secara full ya dalam kesempatan video kita pada hari ini. Kita pantau keseluruhan dari sirkuit Mandalika buat teman-teman semua mengetahui ya sejauh mana capaian dan perkembangan dari selama pengecatan. Serta kita akan melihat proses dan tahapan pengerjaan yang dilakukan, baik progres pengecatan maupun progres pada pembangunan museum yang ada di belakang VVIP Deluxe, dan juga progres perawatan dan lain sebagainya kesibukan di sirkuit Mandalika saat ini mendekati MotoGP. Jadi lumayan banyak tahun ini ya, kali ini lebih baik daripada sebelumnya untuk sambut MotoGP agar tidak seperti tahun lalu ya. Tahun ini lebih keren, menarik, cantik untuk sirkuit Mandalika yang tampil di hadapan dunia dan juga dirasakan oleh para pembalap dunia seperti Marc Marquez, Jorge Martin, Francesco Bagnaia dan lain-lain, teman-teman ya. Dan inilah dia, nampak ceria dan gembira sekali para pekerja terpantau dari kamera drone ini ya. Luar biasa semangatnya untuk siap melakukan pengecatan pemberian warna merah di bagian cat yang sudah pudar ya, di area first area dan juga track limit, sehingga nampak baru semua cat sirkuit Mandalika ini merah menyala. Luar biasa, kita dukung dan terus berdoa demi kelancaran dari progres ini yang sudah berlangsung selama 5 hari dan akan terus berlangsung di hari-hari berikutnya. Kita prediksikan ya, tinggal beberapa minggu lagi progres pengecatan ini akan rampung. Jadi semuanya yang pudar catnya akan dibalas ya, dilakukan pengecatan ulang. Nah, jadi pada tahun ini ya progres pengecatan diambil alih oleh tim tenaga lokal, tidak seperti tahun lalu yang dilakukan pengecatan oleh tenaga asing dan sekarang tenaga lokal yang turun tangan. Mereka sudah pandai semua, sudah paham, mengerti sangat ya dengan progres pengecatan ini, sehingga teman-teman jangan ragukan lagi, mereka sudah ahli, teman-teman ya. Dan juga mereka dipantau ya, didampingi oleh tenaga asing, tapi tenaga asing tersebut tidak melakukan pengecatan melainkan tenaga lokal saja yang melakukan pengecatan di sirkuit Mandalika ya, mengajari agar semuanya bisa mereka kuasai, maka sehingga nanti pada tahun berikutnya tidak ada tenaga asing lagi yang mendampingi, teman-teman, hanya tenaga lokal saja yang melakukan pengecatan. Iya, jadi ini terdiri dari beberapa tim lokal ya. Ada banyak ya alat pengecatan yang dipergunakan ya, diturunkan langsung untuk melakukan pengecatan secepatnya. Sirkuit Mandalika ini mendekati MotoGP ya. Di titik situ tadi kita lihat ada satu alat canggih ya pengecatan, dan di titik sini serta di area yang lain ya ada 3 tim atau bahkan lebih, teman-teman ya, untuk melakukan pengecatan seperti garis curb, purge area, area run off dan area cat yang pudar lainnya. Ya, kita lihat proses pengerjaan kesibukan yang lain yang saat ini dilakukan ya, pembersihan cat yang sudah pudar ya, pembersihan kerikil bahkan debu di area permukaan cat lama tersebut, sehingga setelah dibersihkan nanti akan dilakukan pengecatan oleh teman-teman kita yang terfokus saat ini melakukan pengecatan di ujung sana, teman-teman ya. Nah, setelah selesai tuntas pengecatan di ujung sana, maka akan berlanjut lagi di area yang dimana saat ini sedang dibersihkan, dan di area seterusnya cat yang pudar dilakukan pengecatan ulang, teman-teman ya. Ya, karena kita ketahui pengecatan ini lumayan cepat ya pengerjaannya, tidak sampai memakan waktu lama, hanya beberapa jam akan menghasilkan ya area yang tercat sangat luas dan memanjang, luar biasa. Iya, seperti pengecatan pada garis curb ya, cepat sekali selesainya, 2 hari dikerjakan untuk pemberian warna merah, dan semua keseluruhan garis curb yang warna merah itu sudah tercat semua. Tinggal menunggu pengecatan pemberian warna putih di garis curb tersebut. Dan saat ini berlanjut ya pengecatan pada area run off dan juga area purge dan track limit yang sama-sama kita lihat bersama tim lokal. Seperti inilah ya gesit dan pandainya. Ya, selain mereka sudah pintar ya, paham semua, jadi hasilnya juga teman-teman dapat lihat dari kamera udara seperti ini, rapi dan lurusnya dari garis cat yang warna merah ini, teman-teman ya. Ya, sekali lagi kita memperlihatkan lebih dekat ya, lebih detail di sini untuk hasil pengecatan oleh tenaga lokal yang memang luar biasa, hasilnya detail, rapi dan kelihatan semua dari yang pudar kemarin
nampak sekarang kelihatan baru, cantik, keren dan menarik teman-teman ya. Lah dia begitu juga di area run off, fokus ke warna merahnya. Sekarang sudah tidak kelihatan lagi bekas ban atau cat yang kotor, yang pudar. Sekarang ini nampak baru, merah menyala teman. Inilah dia hasil yang sangat luar biasa. Dan tentunya nanti ya untuk garis curb ini akan dirapikan menggunakan warna putih teman-teman ya, sehingga tidak kelihatan ya ada yang tidak lurus dari garis curb tersebut. Dan juga garis track yang terkena dengan cat warna merah itu akan dibalaskan kembali atau dilakukan pengecatan ulang teman-teman ya. Jadi ini masih belum selesai. Yang sudah selesai tuntas teman-teman bisa fokus melihat di bagian samping kanan dari garis curb ini. Itulah dia lurus dan rapinya pengecatan yang dilakukan oleh tenaga lokal. Jadi yang bagian samping kirinya itu ya ada yang maju, ada yang tidak lurus, itu masih dalam proses pengecatan, masih belum selesai teman. Dan kemudian kita lanjut di area berikutnya. Kita akan langsung saja terbang rendah ke area permukaan rumput yang sering diperbincangkan oleh teman-teman semua. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui sekarang ya, perawatan semakin ditingkatkan, para pekerja makin banyak. Ya, tentunya kita optimis dan yakin area rumput ini dengan cepat akan tumbuh subur. Sehingga terlihat di depan kita ini rumputnya kelihatan hijau dan asri. Sudah dilakukan pemotongan kemarin sehingga rapi, layaknya seperti rumput yang ada di lapangan bola. Luar biasa teman-teman ya. Dan terus dilakukan perawatan penyiraman di pagi, siang dan sorenya. Bahkan malam juga dilakukan penyiraman. Luar biasa. Dan juga rumput di dalam trek ya, sekarang ini dilakukan penutupan menggunakan plastik khusus yang bisa menyuburkan dengan cepat, menghijaukan dengan cepat rumput yang kelihatan kering kemarin. Sekarang ini beberapa hari akan terbukti ya bahwa area rumput di sini ya setelah dibuka akan kelihatan hijau dan asri. Teman-teman jangan khawatir teman-teman, serahkan ke pihak yang ahli, pihak yang berjuang saat ini di lapangan ya sirkuit Mandalika. Jadi jangan khawatir, nanti kita akan melihat hasil akhirnya seperti apa. Tetap optimis dan terus yakin sirkuit Mandalika ini menghadirkan yang terbaik ya, yang spesial, yang memberi dampak positif bagi masyarakat setempat dan kemajuan pariwisata ekonomi masyarakat semakin meningkat. Dan inilah dia untuk bangunan museum yang saat ini dalam progres pengerjaannya. Beberapa hari progres ini dimulai dan sekarang sudah kelihatan makin besar dan makin tinggi ya, bangunan baru, tampilan dan model yang sangat dibikin luar biasa, semenarik mungkin untuk bangunan fasilitas sirkuit Mandalika. Museum MotoGP yang merupakan sirkuit Mandalika memiliki satu-satunya museum yang ada di dunia ya di area sirkuit teman-teman. Kita langsung saja memperlihatkan lebih dekat di sini untuk progres pengerjaan yang saat ini dilakukan. Pemerancangan perakitan dari material besi. Jadi sama ya, material besi ini seperti apa yang dibangunkan menggunakan di tribun tersebut teman-teman ya. Dan juga saat ini lagi dilakukan pemasangan lantai, dinding, semuanya, jendela, perlengkapan, karena nanti semuanya teman-teman ya diberikan pengalaman yang luar biasa, tidak terlupakan nanti ya, untuk experience bagi para penonton semua maupun masyarakat dan wisatawan bisa masuk ke Museum MotoGP. Nah, jadi seperti itu ya untuk Museum MotoGP kita tinggalkan dan kita jelaskan di area yang lain. Di sini kita sudah berada di tikungan 1, di samping kanannya terdapat area rumput yang saat ini sudah ditutup menggunakan plastik khusus. Jadi ini luar biasa, akan kelihatan hijau dan asri sirkuit Mandalika tahun ini, agar tidak seperti visual tahun lalu yang kelihatan kering ya rumputnya. Sekarang hijau dan asri ditambah dengan pemandangan alam yang indah sekali. Pemandangan pantai tentunya menyatu dan lengkap apabila hijau di sekitaran sirkuit Mandalika. Luar biasa. Inilah dia tikungan kedua, 3, 4 dan seterusnya sudah dilakukan pembersihan menggunakan alat canggih, yaitu alat road sweeper. Ada 4-5 unit yang melakukan pembersihan track line teman-teman ya. Nah, jadi alat tersebut ya sudah sangat memenuhi standar dan sudah terbukti ya hasilnya, memang kelihatan bersih dan kinclong ya alat yang digunakan untuk membersihkan aspal sirkuit Mandalika, dan pernah dipakai juga untuk alat sejenis seperti itu di beberapa sirkuit di dunia. Ya, memang khusus ya alat seperti itu dipergunakan untuk membersihkan aspal sirkuit teman-teman ya, sehingga hasilnya jangan ditanyakan lagi, hasilnya yang maksimal ya, tetap memenuhi standar internasional ya, bahkan aspalnya semakin meningkat kualitasnya dan juga semakin
bersih dan kinclong, dan tentunya ya tidak merusak dari kualitas aspal, jadi aman-aman saja karena alat tersebut ya sudah memenuhi standar FIM ya, Federation International de Motorcycle, teman-teman, seperti itu. Dan inilah dia, kita lihat alat road sweeper yang saat ini standby di tikungan ke-6 teman-teman ya, yang siap melakukan pembersihan track line sirkuit Mandalika, terhindar dari debu, terhindar dari kerikil teman-teman, seperti itu, agar bersih dan kinclong sambut MotoGP 2024.